Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah malam ini kita bertemu kembali dan saya akan memberikan jawaban terhadap beberapa pertanyaan yang ada di mata kuliah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Ada yang bertanya dari Hamzah Saifullah. Assalamualaikum Pak, ada yang ingin saya tanyakan tentang masalah di Indonesia yaitu korupsi dan hukum di Indonesia. Nah, seperti yang saya tahu berdasarkan banyak sumber bahwa hukum di Indonesia ini tajam ke bawah tumpul ke atas. Kalau punya uang masalah bisa beres dan saya rasa sistem hukum di Indonesia itu sistemnya KUHP, kasih uang habis perkara. Nah, yang saya ingin tanyakan itu seandainya jika Bapak adalah penguasa atau pemerintah atau presiden lah, apa yang akan Bapak lakukan untuk mengatasi, bukan mengatasi sih, tapi menghilangkan korupsi yang ada di Indonesia. Jawaban pertama itu adalah kalau saya seorang penguasa atau seorang presiden, yang paling kita tegakkan adalah hukum itu sendiri. Kalau hukum sudah roboh, maka segala sesuatu kejahatan akan merajalela di negara kita. Ya, kalau Anda atau siapa saja yang melihat bahwa kejahatan merajalela, berarti itu tanda bahwa hukum kita belum tegak. Berarti apa yang harus dilakukan seorang presiden, tegakkan hukum. Bagaimana cara menegakkan hukum? Maka mulailah dari seorang presiden sendiri. Ya, kalau dia sudah menjadi seorang presiden, maka segala sesuatunya harus didasarkan pada hukum yang berlaku. Tidak boleh kita membuat sebuah aturan, kemudian aturan itu diinjak-injak atau tidak diberlakukan atau dikhianati. Padahal ya negara kita adalah negara yang berdasarkan atas hukum. Ya, artinya bahwa seorang penguasa, seorang presiden harus menjalankan tugasnya sesuai dengan hukum yang berlaku. Ya, dia harus menjadi seorang presiden yang baik buat masyarakatnya dan menjadi seorang presiden bagi negaranya itu sendiri. Oleh karena itu, korupsi bisa diatasi jika ada penegakan hukum. Itu yang pertama. Yang kedua adalah korupsi terjadi karena masalah akhlak. Nah, yang harus dilakukan seorang presiden adalah bagaimana memperbaiki akhlak masyarakat dengan memperbanyak pendidikan kualitas akhlak, ya, pendidikan tentang akhlak, budi pekerti, itu yang harus diperbaiki sebenarnya agar masyarakat semakin dekat dengan Tuhannya. Jangan menjadikan kita sebagai negara sekuler. Bahkan kalau kita lihat pada negara-negara sekuler itu mereka cukup disiplin dalam masalah laporan keuangan. Di negara kita, negara Indonesia ini, bahkan saya lihat ya sudah banyak orang yang beragama, tapi kadang-kala aturan agamanya kurang dijalankan dengan baik. Apa itu terjadi? Nah, berarti kalau akhlaknya tidak baik, berarti ya di situ letaknya. Ya. Letak korupsi adalah karena akhlaknya yang tidak bagus. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana memperbaiki sistem manajemen keuangan. Manajemen keuangan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan sampai pada evaluasi keuangan itu harus dilakukan secara ketat. Kalau tidak dilakukan secara ketat, maka akan terjadi banyak kecolongan. Seorang presiden harus melakukan itu. Ya. Mulai dari jajaran tingkat presiden, menteri, sampai pada tingkatan gubernur, kepala daerah, sampai kepala desa, semuanya harus mengikuti aturan sesuai dengan mekanisme pelaporan keuangan yang baku dan jelas. Gitu. Ya, masalah korupsi ini kan salah satunya adalah masalah uang, korupsi uang rakyat misalnya. Ya, itu korupsi itu terjadi karena kurangnya transparan dan kurangnya laporan pertanggungjawaban. Coba saya ambil contoh misalnya. Katakanlah laporan dana desa. Kalau misalnya di dana desa itu tidak dilaporkan dengan gamblang, tidak transparan, bahkan terjadi manipulasi data, maka disitulah letak dari korupsi.
Ya, seorang presiden harus melihat, harus tegas terhadap aturan itu sendiri. Kembali lagi pada aturan tadi, menegakkan aturan, kemudian memperbaiki akhlak, kemudian manajemen keuangan harus diperbaiki dengan baik. Kalau tidak, itu insya Allah bisa diatasi, karena di negara sekuler, ya seperti di Amerika, di Inggris, itu mereka dalam hal korupsi itu bisa diatasi. Di Singapura bahkan masalah korupsi bisa diatasi. Berarti kembali lagi pada masalah manajemen, ya. Manajemen keuangan yang tidak tertata dengan baik. Kalau sudah tertata dengan baik manajemen keuangan, tidak ada kompromis, maka disitulah letak dari penegakan hukum yang ada tadi. Tapi kalau misalnya masih banyak kompromis dalam masalah keuangan, bisa jadi itu adalah celah adanya korupsi. Kemudian, dan bagaimana pendapat Bapak tentang Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law? Apakah Bapak setuju atau menolak? Gitu. Kalau saya sih melihat bahwa Undang-Undang Cipta Kerja terlalu terburu-buru. Harusnya diskusinya tuntas, gitu. Sidangnya harus tuntas. Jangan terlalu terburu-buru seakan-akan ada sesuatu hal di balik dari Undang-Undang Cipta Kerja ini. Kenapa terjadi penolakan? Mungkin pertanyaan, kenapa terjadi penolakan? Karena ada tindakan atau komunikasi yang dilakukan oleh pihak dewan atau pemerintah tidak memberikan pemahaman lebih baik terhadap masyarakat. Sehingga Undang-Undang Cipta Kerja itu dianggap oleh sebagian masyarakat bahwa itu merugikan. Padahal tidak semuanya juga sebenarnya di dalam undang-undang itu pasal-pasalnya tidak semuanya merugikan. Mungkin ada pasal-pasal yang menguntungkan dan ada pasal-pasal yang merugikan. Tugas kita adalah bagaimana memperbaiki pasal-pasal yang sebenarnya rusak atau katakanlah merugikan masyarakat. Pasal yang sudah bagus kan perlu dipertahankan atau perlu dimaksimalkan lagi gitu. Misalnya kalau masalah tenaga kerja asing, tenaga kerja asing ya tidak boleh terlalu diberikan kelonggaran dalam negara dengan mengekang masyarakat pribumi. Ya pekerja asing itu harus diberikan batasan-batasan. Gitu. Jangan terlalu banyak dibuka ruang bagi pekerja asing, kemudian para masyarakat pribumi menjadi terlantar pengangguran. Apa yang terjadi? Ya bisa jadi akan banyak masalah di negara kita. Oleh karena itu Undang-Undang Cipta Kerja menurut saya harus kompromiskan dulu, harus dibicarakan dengan baik, ya, sebelum ditetapkan. Tapi masalahnya Pak, ini sudah menjadi undang-undang Pak. Gitu. Kalau sudah menjadi undang-undang berarti yang dilakukan adalah judicial review atau namanya meninjau kembali isi dari undang-undang itu. Apa yang perlu ditolak di pasal mana, apakah pasal itu bertentangan dengan undang-undang dasar atau tidak. Ini adalah upaya hukum yang dibenarkan oleh negara. Tapi bagaimana kalau kita menolak dengan melakukan pengrusakan fasilitas masyarakat, fasilitas publik? Maka hal itu yang menurut saya tidak juga saya sepakati. Saya sepakat bahwa Undang-Undang Cipta Kerja tidak boleh terburu-buru, gitu. Ya. Harus didiskusikan dengan masyarakat, harus didiskusikan juga dengan para pakar, dan pastinya harus butuh sosialisasi yang lebih baik lagi. Boleh jadi ada pasal-pasal yang sangat menguntungkan bagi masyarakat, itulah yang harus dikomunikasikan. Tetapi ada pasal-pasal yang merugikan, itulah yang harus diperbaiki dan dibawa ke Mahkamah Konstitusi untuk diperbaiki mestinya, gitu ya. Bisa juga sebenarnya mengeluarkan namanya Perpu, peraturan pemerintah pengganti undang-undang untuk melakukan revisi Cipta Kerja. Pertanyaannya apakah presiden mau gitu?
Nah, itu yang harus menjadi pertanyaan. Tapi kalau saya kembali apakah menolak, setuju atau menolak? Menurut saya sih menolak sih. Karena sejak dari lahirnya itu sudah bermasalah, ya. Tapi bukan menolak secara mentah-mentah, menolak dalam artian ada pasal-pasal di dalam Undang-Undang Cipta Kerja itu yang merugikan, itu yang saya tolak. Kalau menolak secara umum, ya ada pasal yang menguntungkan juga kok, gitu ya. Tidak semuanya juga itu merugikan. Itu yang saya maksudkan. Artinya saya menolak pada pasal-pasal yang sangat merugikan masyarakat. Bagaimana cara menolaknya? Kalau sudah menjadi undang-undang berarti dibawa ke Mahkamah Konstitusi. Itu jawaban saya ya. Kemudian selanjutnya ada yang bertanya tadi. Assalamualaikum. Ini dari Wulan Rizkiyanti. Assalamualaikum. Saya mau bertanya ini tentang masalah dekadensi moral. Nah, bagaimana caranya agar kita terhindar dari materialisme, pragmatisme, dan hedonisme? Cara menghindari diri harus kita pahami dulu gitu. Cara menghindarkan diri itu dari pemahaman-pemahaman atau paham-paham ketiga ini, materialisme, pragmatisme, dan hedonisme. Materialisme itu adalah paham yang terlalu mengagungkan tentang kebendaan, bahkan mereka mengatakan bahwa Tuhan itu adalah materi gitu. Ya, mereka sudah mempertuhankan materi itu sendiri. Kita ambil contoh saja misalnya. Anda yang punya HP misalnya, pada saat azan berkumandang, Anda masih memegang HP. Mana yang lebih penting? Panggilan Tuhan atau panggilan HP? Nah, ini sudah materialisme sebenarnya. Orang yang materialisme itu terlalu cinta dengan benda dan lawannya adalah spiritualisme gitu ya. Nah, cara terhindari itu dari materialisme adalah mendekatkan diri kepada Tuhan. Gitu. Kalau sudah kita mendekatkan diri kepada Tuhan, pasti aliran-aliran materialisme ini akan terbantahkan. Gitu. Ya kita sebagai orang beragama harus mendekatkan diri pada aliran spiritualisme. Ya, kalau spiritualisme itu berarti sudah menjadi kontradiksi dari materialisme gitu. Di dalam spiritualisme juga mengajarkan tentang bagaimana kita menjadi orang kaya, tapi menjadi orang kaya sesuai dengan koridor yang benar. Gitu. Tapi kalau orang materialisme itu ya tidak melihat apakah halal haram, yang penting mereka mendapatkan materi itu ya sesuai dengan apa yang menjadi tujuan mereka. Nah, ini yang menjadi masalah. Kemudian yang kedua adalah pragmatisme, adalah paham yang menghendaki bahwa kebenaran itu adalah apa yang terjadi gitu. Nah, di sini yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita melihat dulu pada sebuah aturan. Orang yang pragmatis itu kadang-kala mereka berlawanan sebuah aturan. Agar kita terhindar dari pragmatisme ini adalah bagaimana kita menjadi warga negara yang baik dengan menjalankan aturan negara, menjalankan aturan agama, menjalankan aturan adat yang dianggap baik bagi kepentingan semua orang, maka itulah yang harus dilakukan. Kalau pragmatisme itu ya apa yang menurut dia menguntungkan, itulah yang benar. Nah, padahal segala sesuatu yang menguntungkan bagi kita belum tentu itu benar. Misalnya katakanlah korupsi, itu menguntungkan bagi kita, tapi merugikan bagi orang lain. Maka uh, korupsi bisa menjadi bagian dari pragmatisme bahwa ya kita melakukan korupsi ini kan hanya karena kebutuhan istri, kita melakukan ini karena kita membantu orang lain. Tidak bisa, namanya korupsi tetap korupsi dan itu adalah sebuah kejahatan. Ya kalau orang pragmatisme kan mereka mengatakan bahwa ini kan untuk membantu orang lain, saya korupsi ini untuk membantu ini dan sebagainya. Itu menurut saya aliran yang menyimpang dari hal yang ideal. Ya cara menghindarkan seperti tadi itu menjalankan aturan negara, aturan agama, dan aturan adat. Kemudian hedonisme adalah paham yang menghendaki bahwa mereka terlalu banyak bersenang-senang dengan kehidupan duniawi. Yang perlu dilakukan di sini adalah bagaimana menyeimbangkan antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Sebagai orang yang beragama, pastinya kita juga dituntut untuk menjalankan ibadah kita di dunia
Salah satunya adalah bagaimana kita menghormati orang lain. Orang lain senang, kita juga senang. Bagaimana kita menghargai orang tua dan lain sebagainya. Cara menangani hedonisme ini adalah jangan tergiur dengan masalah kesenangan dunia ini. Kembali lagi pada masalah spiritualisme sih gitu. Kalau orang hedonisme ini pasti mereka akan takut mati gitu ya, takut mati. Ingat, orang yang terlalu takut mati itu bisa jadi terperangkap dalam hedonisme. Pas saya masih muda gitu, saya tidak mau berbicara suka mati atau benci mati, tapi saya masih muda, saya mau hidup lebih lama lagi. Ya, oke, itu adalah cita-cita kita bahwa kita punya harapan hidup jauh lebih lama lagi, tapi dengan syarat bahwa apa yang menjadi kehidupan kita selama di dunia ini harus memberikan manfaat, bukan hanya pada diri kita, tapi pada lingkungan kita, bangsa dan negara. Ya, hedonisme itu ya sangat terkait dengan individualisme, terlalu senang dengan kehidupan dunia ini sehingga tidak melihat pada aspek kepentingan orang lain. Itu saja yang bisa saya berikan. Tadi ya ini ada yang bertanya juga tentang sampah ya gitu. Ini dari Vivit Urmayani gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, saya ingin bertanya tentang masalah lingkungan. Bagaimana cara kita mengurangi sampah yang ada di sekitar kita? Ya, mengurangi ya jangan membuang sampah sembarangan gitu. Jangan membuang sampah sembarangan. Hal yang paling terkecil kalau Anda sudah meminum air mineral, botolnya itu jangan dibuang di sembarang tempat. Atau minum makan snack misalnya, sampahnya itu jangan dibuang sembarangan. Carilah, peganglah sampah itu, kemudian cari tempat sampah yang sudah disediakan oleh pemerintah. Kalau tidak disediakan, ya pegang dulu ya, cari tempat sampah yang bisa untuk kita buang. Jangan buang di sembarang tempat. Ya, itu saja yang bisa saya berikan jawaban. Semoga dapat memberikan manfaat bahwa kalau kita sebagai individu buang sampah pada sembarangan, pada tempatnya, jangan membuang sampah di sembarang tempat. Kalau sebagai pemerintah itu adalah harus menyediakan fasilitas-fasilitas tempat pembuangan sampah gitu, atau tong sampah di yang paling penting di area-area publik gitu, karena sampah yang paling banyak itu adalah sampah yang di area publik. Kemudian di perumahan warga sediakan tempat-tempat sampah. Pak, ini sudah disediakan oleh pemerintah tapi dirusakkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab misalnya. Berarti kembali lagi ke masyarakat yang ada di sekitar situ, bagaimana menjaga kondisi lingkungannya agar tetap bersih. Kesadaran, awareness, kesadaran kita tentang bagaimana pentingnya kita menjaga kesehatan lingkungan, kebersihan lingkungan. Kalau dari diri kita sudah punya kesadaran, pasti ya sampah yang kecil pun tidak boleh dibuang di sembarang tempat. Kesadaran yang paling penting di sini. Kalau kita belum sadar, ya mana mungkin kita akan bisa mengurangi masalah sampah. Oke, tadi ya selanjutnya ini ada dari Hilda ya di jurusan agroteknologi. Saya ingin bertanya, Pak, apa perbedaan antara orang berilmu dan orang beradab? Orang berilmu adalah orang yang mempunyai ilmu pengetahuan yang didapat dari misalnya dari risetnya, ya, misalnya dari dia bertanya kepada orang lain, orang yang lebih berilmu pastinya, ya. Intinya adalah orang berilmu adalah orang yang menggunakan akal sehatnya, dan akal sehatnya berfungsi dengan baik, serta orang berilmu itu bisa juga adalah orang yang mempunyai pemahaman-pemahaman dalam bidang keilmuannya. Sedangkan orang beradab itu adalah orang yang mempunyai akhlak. Bagaimana membedakan antara orang berilmu dan orang yang beradab? Kalau orang berilmu itu biasanya mereka akan pandai berbicara berdasarkan kapasitas keilmuan mereka. Sedangkan orang beradab itu pada saat bertutur kata
pada saat melangkah, pada saat bergaul, perilakunya baik, itu udah orang yang beradab. Ada orang yang berilmu tapi tidak beradab, ya betul. Ada orang yang berilmu, dia menguasai tentang ilmu bumi, geografi, ilmu tanah, geologi, ilmu dan lain sebagainya, tapi tidak mempunyai sopan santun. Ya karena memang tidak diajarkan misalnya, atau kurang belajar tentang adat. Ya, ada juga orang yang beradab tapi ilmunya kurang gitu. Ilmunya kurang. Ilmu apa? Ya macam-macam. Ilmu kan macam-macam gitu. Ada yang oleh karena itu jadilah kita orang berilmu. Orang berilmu itu pada bidang sains tertentu, misalnya kalau dia adalah orang berilmu di administrasi, maka dia punya ilmu administrasi, tetapi harus punya adab ya dalam kehidupan sosial, dalam kehidupan organisasi. Gitu. Jadi itu ya, orang berilmu ada ilmu yang spesifik yang dia ketahui. Kalau dia orang berilmu dalam agama, dia paham agama, tapi belum tentu dia paham tentang geografi gitu. Sedangkan orang yang beradab itu adalah orang yang perilakunya baik, ya. Itu saja yang bisa saya berikan dari pertanyaan yang ada. Oh ini ada ya. Dari siapa namanya? Siapa namanya ini? Oh iya, saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, perkenalkan nama saya adalah Nur Faiza. Saya ingin bertanya, satu, apa yang menyebabkan korupsi di Indonesia bisa meningkat dan bagaimana cara agar angka korupsi di Indonesia bisa menurun? Tadi saya sudah jawab ya tentang bagaimana mengatasi korupsi. Penyebabnya, ya yang pertama adalah masalah akhlak. Gitu. Kembali lagi pada masalah akhlak yang buruk dari para pejabat, ya, akhlak yang buruk dari para penyelenggara negara, bahkan para pengawas aturan itu sendiri akhlaknya buruk, maka gampang sekali mereka tergoda oleh rayuan-rayuan korupsi yang ada. Yang pertama. Yang kedua adalah tentang manajemen keuangan kita yang belum terlalu ketat. Oleh karena itu, memperketat proses pelaporan keuangan itu sangat penting. Salah satunya bisa digunakan dengan e-budgeting misalnya. E-budgeting itu cukup bagus sebenarnya untuk melakukan kontrol atau menurunkan korupsi yang ada. Kalau pelaporan keuangan masih manual, nah itu bisa jadi akan menjadi sarang dari korupsi. Tapi kalau pelaporan keuangan sudah dilakukan secara elektronik, itu bisa mengurangi adanya korupsi. Nah, itu akhlak, kemudian manajemennya, kemudian yang paling penting adalah tentang penegakan hukum. Kurangnya penegakan hukum di negara kita bisa menyebabkan meningkatnya korupsi yang ada. Ya cara menurunkannya seperti tadi, kembali lagi, alatnya diperbaiki, manajemen keuangannya harus diperbaiki, dan hukum harus ditegakkan setegak-tegaknya seperti apa yang dikatakan oleh para ahli di bidang hukum, mengatakan bahwa meskipun dunia ini runtuh, tetapi hukum harus ditegakkan. Kurang lebih seperti itu. Yang kedua adalah hal apa yang bisa dilakukan agar bisa menyadarkan warga negara Indonesia WNI bahwa membayar pajak itu wajib bagi seluruh warga negara Indonesia atau tidak dapat ditunda. Yang perlu diberikan kesadaran adalah bagaimana, pertama adalah pemerintah jangan bosan-bosan mengingatkan warganya gitu, bahwa membayar pajak itu untuk kepentingan pembangunan jalan, untuk pembangunan sekolah, untuk gaji pegawai, untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat. Untuk apa? Untuk pembangunan pelabuhan, pembangunan bandara, pembangunan terminal, macam-macam. Itu dibangun berdasarkan atau sumbernya adalah salah satunya dari pajak. Memang ada banyak sumber keuangan negara, salah satunya dari pajak, ada juga dari retribusi, ya, ada juga dari bea cukai dan lain sebagainya. Tapi pajak ini adalah penyumbang terbesar di negara kita yang banyak memberikan sumbangsi pada pembangunan negara kita. Kalau negara mau ingin membangun, ya bayar pajak.
Tapi di satu sisi juga ajak masyarakat itu jangan dikorup gitu. Jadi satu sisi berikan kesadaran kepada masyarakat tentang bagaimana manfaat pajak itu untuk kepentingan pembangunan kita. Jangan kesannya apa ya? Kesannya itu seperti ya preman ya, memaksakan gitu. Memang sifatnya wajib gitu. Tapi wajib di sini adalah upayakan pemerintah mempermudah masyarakat untuk membayar pajaknya. Jadi ada upaya secara persuasif dari pemerintah kepada masyarakat agar masyarakat membayar pajaknya. Dan jangan ditakut-takuti dengan berbagai macam denda dan sebagainya ya. Oleh karena itu pajak itu memang sepakat menjadi kewajiban bagi warga negara karena salah satu syarat untuk membangun negara adalah bagaimana kita membayar pajak dengan baik. Kemudian yang kedua adalah menghindari adanya korupsi di negara kita. Dua variabel itu kesadaran membayar pajak untuk proses percepatan pembangunan, yang kedua adalah menghindari adanya korupsi. Nah, menghindari adanya korupsi tadi sudah saya jelaskan bagaimana cara menghindarinya. Kemudian yang ketiga, dari mana awal mulanya narkoba itu tersebar di Indonesia dan bagaimana bisa narkoba tersebar di Indonesia dengan sangat cepat. Awal mulanya ya pastinya sebenarnya narkoba itu memang dari luar negeri ya, yang didatangkan dari luar negeri. Kemudian sekarang kan sudah banyak pabrik-pabrik narkoba di dalam negeri ya. Jadi pertanyaan itu sebenarnya pertanyaan dari mana, ini pertanyaan yang klasik sebenarnya, bahwa narkoba itu bukan hanya berasal dari luar negeri tapi dalam negeri juga diproduksi oleh anak bangsa yang salah dalam perjalanannya gitu. Misalnya seperti ganja misalnya, ganja itu sudah ada bahan bakunya di Indonesia gitu. Ekstasi misalnya gitu, sabu-sabu misalnya, itu sudah ada di ya produksi di Indonesia gitu, oleh orang-orang yang pastinya sudah terkontaminasi oleh narkoba itu sendiri. Oleh karena itu sebagai generasi muda janganlah terbuai oleh rayuan untuk mengkonsumsi narkoba, karena sekali kita konsumsi narkoba itu ada rasa kecanduannya, kita akan terus menerus. Jangan sekali, jangan setengah, dan jangan dekati. Itu yang paling penting. Bahwa bagaimana, kenapa sampai tersebar dengan cepat? Ya karena kembali lagi ada pertanyaan tadi tentang hedonisme, tentang materialisme, ya. Itu orang-orang yang golongan itu cepat tersebar narkoba. Bagaimana mereka terlalu senang dengan kehidupan diskotik, dengan hiburan malam. Mereka kemudian frustasi, ya. Kemudian ditawarkan obat-obatan oleh temannya dan lain sebagainya. Ya saja banyaknya artis yang tertangkap karena kasus narkoba. Itu karena kenapa? Ya banyak kan artis yang hidup ya di bar gitu ya, yang hidup di klub-klub malam misalnya, mereka pergi dugem dan lain sebagainya. Sedangkan pendekatan kepada yang maha kuasa sangat kurang. Nah ini yang kembali lagi bahwa narkoba ini bisa cepat karena ya kembali lagi kosongnya, kurangnya akhlaknya tadi. Kemudian kebanyakan yang menjadi korban itu adalah anak muda. Anak muda itu jauh lebih gesit daripada orang tua. Makanya seperti yang dikatakan oleh Soekarno bahwa berikan saya 1.000 orang tua maka saya akan cabut gunung Semeru dari akarnya, berikan saya 10 pemuda maka saya akan guncangkan dunia. Artinya bahwa pemuda itu sangat cepat sekali dalam melakukan perubahan-perubahan, baik itu negatif maupun positif. Kenapa cepat? Ya karena narkoba ini kebanyakan yang menjadi sasarannya adalah anak muda. Anak muda di Indonesia sangat banyak sekali dan kalian sebagai mahasiswa perlu menghindari adanya narkoba ini. Kemudian yang keempat adalah mengapa para teroris melakukan kekerasan kepada orang lain
dan melawan hukum dengan mengatasnamakan agama. Ya, terorisme ini sebenarnya adalah orang yang terlalu memegang satu prinsip agama yang menurut dia dianggapnya baik, gitu. Sehingga di luar dari itu dianggap kafir. Maka orang yang dianggap kafir itu dalam pemahaman mereka boleh dibunuh, darahnya halal bagi mereka. Ini adalah pemahaman yang salah dalam dunia agama. Sementara agama sudah menyatakan kepada dalam Al-Quran itu salah satunya adalah jangan orang yang membunuh satu orang yang tidak berdosa sama saja dengan membunuh semua orang di dunia ini. Satu orang yang tidak berdosa kita bunuh, ya, sama saja kita membunuh orang lain di dunia ini. Ini kan sangat bertentangan dengan para perilaku terorisme. Ya, kalau terorisme ini adalah kelompok yang menciptakan satu ketakutan di tengah-tengah masyarakat, entah itu ketakutan dan kekerasan, pembunuhan, penyiksaan, dan sebagainya. Maka dalam Islam sangat bertentangan dengan terorisme ini. Agama manapun tidak mengajarkan tentang terorisme, tetapi ada orang yang belajar agama hanya sedikit saja pemahaman agamanya, mereka sudah mengklaim dirinya sebagai ahli surga dan orang lain adalah sebagai kafir dan orang kafir pantas dibunuh. Itulah yang menjadi kesalahpahaman mereka dalam beragama. Dan kenapa mereka mengatasnamakan agama? Ya karena memang awalnya mereka belajar agama. Kembali lagi, karena tempat belajar agamanya itu adalah orang yang salah, maka mereka mengatasnamakan bahwa agama saya ini yang paling benar, yang di luar itu adalah salah betul, bahwa mereka adalah penyebab kerusakan di dunia ini, maka mereka harus dibunuh. Ini yang salah sebenarnya. Kalau mereka salah, kalau ada orang lain yang salah, kenapa kita tidak memanggil mereka? Ada satu kejadian atau kisah di mana anak muda izin kepada seorang syekh ulama besar bahwa besok saya akan melakukan bom bunuh diri, saya akan bunuh itu para kafir karena mereka orang berdosa, mereka yang sudah menghancurkan Islam dan sebagainya. Maka ulama itu mengatakan bahwa apa bedanya antara manusia dan setan, gitu. Si anak muda terdiam, kemudian dijawab oleh ulama itu sendiri bahwa yang membedakan adalah bahwa setan itu kalau melihat orang lain itu mengajak pada keburukan, dan mereka senang kalau ada orang yang berdosa kemudian mati dalam keadaan berdosa, maka menjadi temannya setan. Ya, kalau engkau melihat orang berdosa, jangan engkau bunuh, gitu. Seharusnya engkau selamatkan. Kalau engkau membunuh orang berdosa, sama saja kerjamu dengan setan, kan, menjadikan mereka menjadi penghuni neraka, gitu. Oleh karena itu, jadilah kita menjadi warga yang baik. Dan saya tutup dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.